belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Ini kita masih diberikannya kesehatan, kelapang waktu sehingga kita dapat menyempatkan untuk hadir dalam acara ini, yaitu PMO level sekolah dengan topik cegah perundungan mulai dari kelas. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah sebagai fasilitator kita yang sangat hebat, yang akan memberikan materinya dan dapat kita terapkan di sekolah kita. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, dan untuk mendapat keberkahan, nanti acara ini akan dibawakan doa oleh Pak Sangkot. Kepada Pak Sangkot kami persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya perwakilan yang akan membawakan doa. Marilah kita berdoa sesuai ajaran masing-masing. Untuk yang muslim ikut serta dengan doa kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liwalidayna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى محبة رسولك برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa dan kekurangan kami. Ampuni dosa orang-orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa para guru kami. Ampuni ya Allah dosa orang-orang yang mencintai kami. Serta ampuni ya Allah dosa-dosa orang yang membenci kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hadapan-Mu kami mengadahkan 10 jari kami bertunduk dan ikhlas kepadamu. Ya Allah, jadikan kegiatan ini sebagai kegiatan yang senantiasa mendapatkan ridho-Mu. Jadikan yang kami lakukan pada hari ini ya Allah berdampak untuk anak-anak kami di masa mendatang. Ya Allah, jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Sangkot yang telah membawakan doa. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu wajib nasional Padamu Negeri untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita yang dipimpin oleh Ibu Zakia. Kepada Ibu Zakia kami persilakan waktu dan tempatnya. Dulu ya.
terima kasih kepada Bu Zakia yang telah memimpin membawakan lagu wajib nasional. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisiensikan waktu kita pada pagi hari ini, marilah kita masuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi tentang cegah perundungan mulai dari kelas yang akan dibawakan oleh fasilitator kita yang hebat, yaitu Ibu Deli Kusuma SPD MSI. Kepada Ibu Deli Kusuma SPD MSI, kami persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, guru hebat yang saya hormati, pada kesempatan ini kita mengadakan PMO level sekolah dengan tema cegah perundungan mulai dari kelas. Kita ketahui bersama bahwasanya saat ini Indonesia diterpa musibah. Musibah apa? Musibah yang berfokus pada dunia pendidikan, yaitu perundungan atau bullying. Hal-hal semacam ini merupakan cikal bakal yang nantinya akan melahirkan generasi-generasi kita yang berpotensi menjadi pelaku kriminal. Di mana-mana kita mendengar kejadian di lingkungan kita, baik di rumah, di lingkungan tetangga kita, baik di sekolah, dari berbagai media juga kita mendengar banyaknya kriminal yang masih di bawah umur. Dan untuk itu ya, sebuah kewajiban bagi kita para pendidik setiap sekolah dalam mengemban amanah pendidikan, yaitu menanamkan cerdas berkarakter bagi siswanya agar mampu menciptakan generasi terbaik tanpa ada kekerasan di masa mendatang. Inilah yang melatar belakangi PMO kita pada kesempatan ini. Cegah perundungan mulai dari kelas. Mulai dari kelas, mulai dari diri kita, mulai dari lingkungan kita harus mencegah perundungan ini. Kita pahami bersama bahwasanya pengertian dari perundungan itu adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial, di dunia nyata maupun dunia maya. Kita melihat perundungan-perundungan ataupun bullying di dunia maya cukup banyak. Anak-anak ini sudah pintar menggunakan medsos, media sosial. Dia tidak menyadari apa yang dia ucapkan. Jadi kita harus mendidik anak-anak, memulai dari kita, memulai dari kelas. Pendidikan apa membina karakter anak-anak itu supaya tidak membuli. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perundungan membuat seseorang merasa tidak nyaman, sudah pasti. Tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok. Kita tentu mengetahui jenis-jenis bullying ini cukup banyak. Ya, Bapak dan Ibu, bullying itu cukup banyak ya jenis-jenisnya. Itu perundungan fisik, mungkin memukul, ya, karena tidak senang, karena ucapan-ucapan yang temannya tersinggung, dia memukul, itu perundungan. Kemudian ada perundungan berbahaya, ujaran dia yang tidak menyenangkan, mungkin mengejek atau apa yang tidak senang dia. Akhirnya anak tidak nyaman. Jika anak tidak nyaman, bagaimana? Tidak nyaman berteman ataupun di lingkungannya, bagaimana dia nyaman di sekolah? Bagaimana dia nyaman belajar? Tentu tugas-tugas yang diberikan oleh guru juga tidak masuk di hatinya. Ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian ada cyberbullying, ya, pelecehan seksual, perundungan emosional. Ini terjadi di lingkungan kita, Bapak dan Ibu. Tapi kita sebagai tenaga pendidik yang memang terpelajar, guru-guru hebat, kita harus memahami ini. Apa penyebab-penyebabnya? Penyebab terjadi bullying itu apa? Kita sebagai guru merasa terpanggil, merasa bertanggung jawab atas perundungan yang terjadi di sekolah kita. Ya Bapak dan Ibu ya.
Ya nanti kalau ada pertanyaan boleh kita diskusikan bersama ya Bapak Ibu. Baik. Penyebab bullying itu cukup banyak. Yang pertama, sering melihat orang tua bertengkar. Kita tahu berdasarkan survei Sulinjar lingkungan belajar kita bahwasanya umumnya orang tua murid kita yang berada di sekolah ini menengah ke bawah karena kita adalah sekolah negeri. Yang notabene apapun pencariannya itu ada yang tukang butut, tukang es, jualan keliling, hanya hitungan jari yang PNS. Tetapi dengan keberagaman seluruh lapisan masyarakat yang berkumpul di sekolah kita ini, di SD Negeri 7690 ini, kita ini adalah guru-guru hebat. Kita adalah pengajar-pengajar yang hebat, berbagi praktik baik dengan masyarakat yang sangat luas dan homogen juga. Kita berperan, kita menjadi public figure di situ, berperan aktif untuk menyatukan persepsi para masyarakat untuk mendidik putra-putri kita itu menjadi anak yang baik dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, di profil pelajar Pancasila itu kan ada dimensi-dimensi yang kita bangun. Ada berapa dimensi ya? Yang kita ada 6, tapi ada lagi dimensi ataupun sub-subnya yang akan dibangun. Kita mulai dulu dari diri kita mulai dulu dari sekolah. Anak-anak insya Allah akan terimbas ke dia karakter-karakter yang baik. Akhirnya dia tidak akan melakukan pembulian di sekolah. Itu tadi orang tua yang bertengkar itu pasti anak cerita. Anak itu sedih kalau mamanya bertengkar pagi-pagi dia mau berangkat ke sekolah tapi bertengkar orang tua di rumah. Dia tertekan. Kita melihat beberapa waktu yang lalu orang tua yang tidak bekerja sampai kita tutup tangan seperti Pak Sangkot, turun tangan kita tidak memiliki ongkos untuk ke sekolah. Akhirnya guru yang kita guru di sini bersedia mengantar jemput anak ke sekolah. Anak itu tertekan. Orang tua nggak kerja, temannya punya jajan, bahkan pernah dia meminta jajan ke saya. Miss, izinlah, hari ini saya nggak ada jajan. Teman-teman saya pada jajan semua. Oh boleh nih? Minta maaf ya saya. Dia kalau nggak nampak dari raut wajahnya. Kalau aku besar nanti, aku gantinya uang barangkali seperti itu. Kita hanya bisa membaca dari raut wajahnya. Ya tentu, bullying itu datangnya itu dari keluarga, dari sekolah, karena anak itu tidak terbina karakternya. Ya Bapak dan Ibu. Kemudian sulit untuk bersosialisasi. Tetapi ada anak di sini yang ABK ya, anak berkebutuhan khusus, yang mana anak berkebutuhan khusus ini ada shadow teacher-nya, tetapi dia terbimbing, jadi anak-anak itu memahami dia, karena kita kasih pengertian kepada anak-anak itu, bahwasanya dia memiliki kekurangan. Saya sangat bersyukur itu, ya. Jadi hal-hal kecil kita mulai dulu dari diri kita bagaimana supaya tidak terjadi pembulian di sekolah. Ini tadi penyebabnya. Kemudian ada cemburu dengan orang lain. Cemburu dia mungkin temannya memiliki sesuatu yang lebih, dia cemburu. Bisa dia mencuri. Bisa dia seperti yang terjadi di sekolah lainnya. Di palanya uang adik-adiknya, dia milih uang adik-adiknya untuk membeli yang dia mauin, yang dia inginkan. Itu dia. Kemudian ingin diterima dalam pergaulan. Kita ini memperlakukan anak itu harus sama semua. Mau kaya, mau miskin, mau susah, sama semua anak itu di mata kita. Karena mereka adalah generasi bangsa. Tidak bisa mengontrol diri. Anak yang tidak bisa mengontrol diri itu tadi terkondisi dengan keluarga di rumah. Jadi kita para guru ini harus memahami kondisi orang tua. Kita harus melihat latar belakang anak itu seperti apa, supaya bisa kita tindakan apa, sikap apa yang kita berikan untuk menangani anak. Ya Bapak dan Ibu ya. Ya. Selanjutnya merasa lebih baik. Dia merasa lebih baik. Itu dia lebih hebat, tapi kenyataannya di lapangan kan tidak. Kita pun gitu juga. Barangkali ada di antara kita begitu ya.
Kita merasa hebat guru, tapi kenyataannya nggak hebat aku kok. Aku nggak takut sama kepala sekolah. Nggak ada yang perlu ditakutkan. Kita bertanggung jawab atas tugas, tupoksi kita, tugas dan fungsi kita. Fungsi kita sebagai apa? Guru, laksanakan tugasnya. Ada peraturan kita. Bukan saya sebagai kepala sekolah itu mengatur bapak dan ibu, enggak. Kita bersama yang membuat peraturan internal sekolah. Dan sebagai ASN ataupun monas ada aturan-aturan yang sudah saya sampaikan ke bapak dan ibu untuk kita laksanakan bersama. Mungkin ada jadwal piket, ya bapak dan ibu ya. Ada jadwal, ada kombel-kombel kita yang sudah dihidupkan mulai dari fase A, fase B dan fase C. Itu ada pertemuannya sebulan sekali. Saya melihat bapak dan ibu aktif. Saya bersyukur itu. Jadi jangan ada yang merasa hebat. Jadi anak-anak itu pun seperti juga. Anak-anak jangan sampai ada yang merasa hebat diri dia. Juga kita mulai dulu yang baik itu dengan diri kita sendiri. Ya bapak dan ibu ya. Pengaruh dari game atau tontonan ini juga luar biasa pengaruhnya kepada anak-anak kita. Bisa dia membuli teman-temannya. Dia bisa melihat misalnya film kartun. Oh dipukul gak apa-apa kok, bangkit lagi. Kok begitu pemikiran dia kan? Jadi ini pun harus memang betul-betul kita mengontrol anak-anak kita semua, melihat latar belakang anak-anak seperti yang saya sampaikan tadi, saya ulang, untuk bagaimana kita mengambil tindakan atau menyikapi dia, menyikapi si anak-anak itu tadi. Ya bapak dan ibu ya, pernah menjadi korban bullying juga, menjadi dia dendam. Aku pernah dibully kok, ya aku juga bully dong. Nah begitu kira-kira anak-anak. Diejek terkait keluarga ataupun orang tua, itu bully. Itu diejeknya gitu ya bapak dan ibu. Ya kan? Tadi kita sudah saya sampaikan bagaimana apa latar belakang bully, pengertiannya, penyebabnya apa juga. Lalu dampak bully itu apa? Ini secara umum ya bapak dan ibu ya. Rasa takut, stres. Kita kan melihat anak-anak stres anak ayah, tapi kita tidak tahu penyebabnya apa. Kita selidikin ternyata karena dibully sama teman-teman. Hanya karena baju dia koyak, hanya sesaat koyak nyangkut itu, dibully sama teman, nangis dia. Sampai 2 hari anak nggak mau sekolah. Ini juga permasalahan kita kan. Bukan permasalahan di pembelajaran. Apabila anak itu nyaman semua di kelas, dia nyaman, terus tidak ada yang membuli, kita pun press, pastilah kita dalam mengajar itu pun dalam kondisi press juga dan segar kita semua ya. Apa yang kita sampaikan pembelajaran itu, pesan itu sampai kepada anak-anak. Termasuk juga gangguan kesehatan. Kalau anak itu sakit, ya kan gak nyaman dia. Sakit gigi, menangis dia, gak enak perut karena salah makan. Itu penyebabnya juga. Akhirnya dibully sama teman-temannya. Perasaan terisolasi, ini juga. Absensi sekolah, tidak hadir. Itu dampak bully. Nggak mau dia datang. Ini coba, ini ada, lihat di gambarnya. Seperti itu dia membuli temannya. Dibulinya temannya. Dicontohkannya maknya. Barangkali maknya seperti itu di rumah. Berkerudung, yang dia kacunya berkerudung dia. Apa dibilangnya? Sampai temannya ketakutan. Ini kita harus tanggap seorang guru. Ya bapak dan ibu ya. Kemarahan dan agresi juga. Perasaan tidak aman. Trauma jangka panjang. Berpotensi bunuh diri loh. Kalau anak-anak kita itu dibully. Itulah dangan bully tadi ya. Tentu kita berpikir bagaimana sih cara mencegahnya. Cara mencegah bully yang terjadi di sekolah, di rumah ataupun di lingkungan kita. Banyak hal. Ataupun cara-cara kita yang baik untuk mencegah bully tadi. Bisa kita mendeteksi tindakan bully yang sejak dini. Ya bapak dan ibu. Selanjutnya mengajak anak berempati dan berkomunikasi baik. Memberi dukungan kepada korban. Ya. Ini bukan sekali 2 kali ini terjadi bullying di sekolah kita. Maaf kepada bapak dan ibu. Kita tahu bersama di sini ada anak yang hasil dari hubungan apa namanya ya,
anak kita. Saya menilai Bapak dan Ibu itu kita berhasil mendidiknya. Ya, hubungan saudara itu apa? Anak kandung, ayah kandung menghamili anak kandung, lahir anak, sekolah di sini. Bayangkan Ibu, 6 tahun kita mendidik dia. Bagaimana anak teman-teman dia membuli dia, tetangga dia, bahkan orang tua murid tetangga-tetangga membuli anak. Tapi para guru-guru hebat ini kita mampu. Tolong Bapak dan Ibu. Ini sudah satu prestasi yang baik dalam mencegah, dalam menangani bully. Jadi jangan sampai terjadi lagi bully yang kita lihat di media sosial ataupun info-info yang update banyaknya bully. Jangan terjadi di sekolah kita. Ya Bapak dan Ibu ya, kita harus bertindak tegas. Ini tadi kan cara mencegah bully itu kita tahu bersama, memberi dukungan pada korban, memberi contoh teladan serta edukasi. Kita harus mengedukasi, memberikan teladan yang kepada dia, membuat peraturan yang tegas. Kita buat kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas supaya dipatuhi bersama. Guru juga, ketika kita buat kesepakatan, kita semua warga sekolah itu harus sepakat untuk melaksanakan kesepakatan yang kita buat tadi, peraturan yang kita lakukan. Bersikap gerak cepat dalam paduan. Harus cepat kita, cepat bertindak. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Merahasiakan pihak yang mengadukan. Kalau kita, kata siapa, kamu kan begini-begini, itu artinya jangan diomong. Kamu seperti ini, apa masalahmu? Dia bukan seperti anak yang kemarin hanya kehilangan uang dia. Ya, kita sudah lihat di CCTV. CCTV, saya bilang gini, uang yang hilang itu ibu sudah tahu yang mengambilnya. Ibu sampaikan ya, bukan perempuan, laki-laki. Nah, puncak dia. Ibu, kita didik dia, kita motivasi dia untuk jujur. Ibu menunggu di ruangan untuk mengakuinya. Dia mengakui dia berbuat kesalahan, ya. Ketika dia berbuat kesalahan, kita maafkan. Ibu maafkan. Tapi kalau nggak datang, ibu tunggu 30 menit ke depan nggak datang, hati-hatilah. Itu supaya itu sebenarnya bukan kita mengancam dia, tapi bukan sejenis punishment juga untuk memotivasi dia mengakui. Oh iya, ibu dia ternyata tahu. Daripada temanku nanti semua tahu, aku lebih malu lagi. Nah, begitu. Ya Bapak dan Ibu ya. Jadi merahasiakan pihak yang mengadukan, menanamkan akhlak terpuji pada setiap kegiatan belajar mengajar. Setiap kita melakukan kegiatan belajar mengajar kan selalu dimulai dengan doa. Ada juga kita mungkin ada ice breathing-nya supaya anak lebih fresh gitu. Ya kan, dimulai dengan warming up yang positif, berbagi praktik baik. Ya Bapak dan Ibu ya. Ya. Ada beberapa rencana kegiatan kita. Rencana kegiatan kita terkait dengan adanya perundungan, mencegah perundungan yang dimulai dari kelas. Yang pertama itu kita membuat pos pengaduan oleh murid dan orang tua. Berikut, mensosialisasikan bullying pada siswa. Selanjutnya, membuat poster stop bullying. Poster kita buat, ada di Mading kita banyak. Kita sosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, bukan kepada murid aja, baik seluruh warga sekolah, penjaga sekolah, masyarakat, orang tua murid yang mengantar, kita sosialisasikan untuk kita stop bullying. Bapak dan Ibu ya. Dengan demikian, dengan kita membuat seperti itu, upaya ataupun tindakan yang kita lakukan seperti itu, kegiatan kita untuk mencegah bullying tadi, insya Allah akan terjadi di sini kenyamanan belajar, akan tercipta kenyamanan. Kita pasti sukses ketika kita nyaman dan kita nyaman dalam bekerja, anak nyaman dalam belajar. Semua program pekerjaan kita itu insya Allah akan tercapai. Yang Bapak dan Ibu ya. Terakhir kita simpulkan bahwasanya kesuksesan dalam mencegah bullying itu ketika seluruh warga sekolah dan pihak yang terkait dengan saling menjaga, saling memahami satu tujuan, satu langkah dan satu visi misi dalam mencegah perundungan.
mulailah dari keluarga, mulailah dari diri sendiri, dari sekolah, dan dari lingkungan untuk kebaikan masa depan kehidupan murid Indonesia, terkhusus di SD Negeri 06769. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, dari paparan saya tadi, Bapak dan Ibu, jika ada yang mau bertanya ataupun kurang jelas terkait dengan apa yang saya sampaikan pada PM oleh Prasekolah di hari ini, kami persilakan. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan mengenai bullying yang mungkin ada di sekolah kita. Ada memang. Di kelas saya Bu, ada itu. Memang orang tuanya tukang beca. Terus kawan sebelahnya itu kan diejeknya lah dia. Nangislah dia ke saya. Bu, dibilangnya ayahku tukang beca. Katanya aku gak punya rumah. Oh gitu. Jadi saya panggil dia, sini nak, gak boleh gitu ya. Dia senyum-senyum aja yang bullying ini. Cuman mudah-mudahan sampai sekarang ini gak ada lagi seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita, para guru-guru ini mensosialisasikan bullying itu kepada murid-murid kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu dari kelas 3A. Memang seperti itu juga. Ada murid saya namanya si Edo, sering kali dibully sama kawan-kawan. Ada itu yang raja, yang memang raja, suka kali dia untuk mengompor-ngomporinnya, minta utang gitu. Jadi bingung memang yang kadang-kadang. Itu yang semalam saya baca ke depan, begini kan itu. Nah itu saya nasihati Bu, kenapa jadi caranya Bu, supaya kawan-kawannya itu jangan dibully dia. Kasihan, duduk sendiri dia Bu, sehingga orang yang berkumpul gitu kan. Aduh, susah lah punya namanya. Itu anak guru di sini memang sih yang jahat itu membuli terus. Jadi itu aja ya Bu ya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya bagaimana cara kita mengatasi di pos mana gitu loh, sama siapa kita harus mengadu. Ya sama juga membuli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Rubiana atas pertanyaannya. Baik. Seperti yang di awal saya sampaikan bahwasanya bullying ini terjadi di sekolah manapun. Dari dulu kita waktu sekolah pun dibully juga ya. Tapi waktu ibu sekolah, ibu kan sudah tua lah ya, sudah 55 tahun usia. Dulu gak bully namanya ya. Diejek aja gitu. Sampai tadi dibilang gurunya, Bu, saya diejek sama teman gitu. Udah bilang aja gak sakit kata gurunya. Iya. Jadi kalau diajak teman itu kan saya ini baru pulungan orang Mandai ini agak-agak apa juga ini, agak-agak lancar. Jadi kamu jelek hitam, saya kan hitam, jelek hitam, aku kan putih, orang mama kau hitam katanya. Iya, nggak sakit sampai seperti itulah saya ingin sampaikan teman-teman. Baik, pertanyaan Bu Linda itu tadi kita harus memahami latar belakang anak. Kita berikan pemahaman kepada siswa kita di ruangan di kelas itu. Ini kita orang tuanya ini bermacam-macam pekerjaannya. Ada yang kerja sebagai ASN, ada yang bekerja di kantor di kantor perusahaan, di perkebunan, ada yang bidan, ada yang tukang becak. Itu sama semua. Coba kalau kamu anak PNS dengan anak tukang becak, makannya apa? Nasi. Ya sama nasi. Bukan anak PNS itu makannya emas atau mutiara atau berlian. Enggak sama semua. Artinya kita semua sama. Kita ini adalah hamba Allah. Kita harus kaitkan dengan karakter-karakter dengan berakhlak mulia. Ya Bapak dan Ibu ya. Kan ada beberapa subtema ataupun sub-sub yang dibangun ataupun elemen-elemen yang dibangun di profil pelajar Pancasila. Kaitkan dengan seperti itu. Jadi kepada ibu guru agama juga mengajarkan berakhlak. Memang kita semua mengajarkan anak itu berakhlak mulia. Tetapi terlebih kepada guru agama lebih menjelaskan apa. Kan itu kan di dalam agama itu kalau kita nakal jahat itu dikasih Allah ganjaran. Dan kita nggak mau berdosa. Itu jelas-jelas disampaikan Allah kalau kita berdosa banyak dosa kita masuk apa? Seperti itu ya dulu ya. Iya. Kemudian untuk pertanyaan Ibu
Ibu Rubiana sebenarnya hampir sama aja. Iya. Anak-anak ini membuli, kadang-kadang dia tidak senang dengan temannya. Itu tadi, ini tanggung jawab kita bersama. Guru tidak sebatas mengajarkan seluruh program ataupun modul ajar saja, tapi membimbing, mendidik, membina bagaimana supaya anak itu berakhlak mulia, berkarakter. Kalau tadi karakternya baik, akhlaknya baik, dan kita nyaman mengajar, itu tadi pesan atau program itu sampai. Ya Bapak dan Ibu ya. Ini memang satu PR lah buat kita ya. Jika ada pembulian-pembulian, ini akan kita bentuk tim. Nah, untuk pengaduan-pengaduan yang ada, ini ada tim kita buat, akan kita SK-kan. Kita SK-kan. Jadi tim untuk pengaduan itu ada nanti Pak Sangkot, kemudian ada Pak Antong, ya. Bukan di tim kurikulum aja, di tim bagian ini pencegah perundungan itu dimulai dari kelas tadi, pencegah perundungan kita buat tim. Ini nanti bisa kita persoalan-persoalan terjadi, bisa kita pecahkan bersama di dalam komunitas kita. Itu bukan pembelajaran aja yang harus kita bahas, tetapi permasalahan yang ada terkait dengan bully juga kita pecahkan bersama, bagaimana menanganinya, bagaimana sikap apa yang kita lakukan ketika ada bully di sekolah. Cukup Bapak dan Ibu, ya kita bentuk nanti ya, ada tim-timnya di situ nanti, tim pengaduannya. Ketika Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu pecahkan dulu di dalam komunitas belajar. Ketika kita pecahkan, kita musyawarahkan bersama, kita panggil orang tuanya, kita duduk bersama supaya persoalan itu selesai. Tidak ada permasalahan yang tidak akan selesai. Ya Bapak dan Ibu ya. Baik, ada lagi kira-kira selanjutnya yang mau bertanya? Oke, cukup? Oke? Oh iya. Kami persilakan Ibu Sukarsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk permasalahannya sebenarnya sama ya Bu ya. Kita di saling mengejek, kemudian juga menyebut bentuk fisik dan sebagainya. Kalau ini sering kali terjadi dan sering kali terdengar ya Bu. Mengejek nama orang tua. Apakah itu termasuk bullying juga itu Bu? Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Sukarsi. Ya benar. Mengejek nama orang tua. Baru lagi kita dengar kemarin, nama orang tuanya Muhammad Ali. Bagus ya Muhammad Ali. Anak Ali Peang katanya. Astagfirullahaladzim, itu mengejek. Aku bukan nama ayahku bukan Ali Peang, nama bapakku Muhammad Ali, dikasih ompongku katanya. Memang Ali Peang bapak kau. Ini anak yang seperti ini kita panggil. Dari mana kamu dapat bahasa seperti itu? Kita dekati dia. Apa masalah kenapa dia mengejek? Kenapa dia membuli teman-temannya? Itu mengejek, membuli. Kadang guru juga tidak senang dengan pelajaran, mungkin dapat nilai rendah dia dari gurunya pada saat itu. Dia ejeknya gak suka aku sama guru itu. Dasar jelek ini, tapi kenapa dibilangnya? Padahal hanya satu kali dia dapat nilai yang rendah. Selebihnya itu lebih bagus ya guru-gurunya. Itu sering terjadi di sekolah. Mengejek sudah pasti, itu termasuk bullying. Hal-hal yang seperti ini, jika kita tidak mampu mengatasinya, kita serahkan kita sampaikan kepada tim. Kita bentuk tim, kita SK-kan. Ini segera kita SK-kan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi melalui kongres-kongres yang sudah terbentuk di dalam PNM juga ada komunitas kita yang sudah terbentuk. Ini nanti bisa kita sosialisasikan, kita buat di tag untuk mencegah perundungan. Kita minta linknya dari kementerian, kita kirim kalau misalnya kita mau membuat bintang tentang pencegah perundungan. Nah ini kita kupas bersama. Ini Bapak dan Ibu ya. Jadi pada kesempatan ini untuk PMO level sekolah dengan tema yang kita angkat mencegah perundungan di kelas, saya rasa sudah cukup. Pertanyaan-pertanyaan juga dari Bapak dan Ibu tadi sudah cukup banyak. Mari kita saling mendukung, saling berkolaborasi
ya, meningkatkan kualitas diri. Mulailah dari diri kita ini melayani dengan hati, melayani sepenuh hati untuk generasi emas kita untuk tahun-tahun berikutnya. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk pertemuan kita di level berikutnya, di level TM berikutnya, ada tema yang kita angkat sesuai dengan kita melihat rapor pendidikan kita. Kita mengangkat tema ini tidak sembarangan. Kita lihat, kita baca rapor pendidikan kita. Apa sih yang kita selesaikan di sekolah ini? Jadi nanti kita sama-sama juga melihat, membaca rapor pendidikan kita, tema apa ataupun tentang apa yang harus kita kupas bersama, kita sosialisasikan ataupun kita buat nanti bimbingan teknis terkait dengan bagaimana rapor pendidikan itu dapat meningkat grafiknya. Itu kita berada di posisi warna hijau dan warna biru. Itu apa kita yang mana kemarin juga kita sudah membuat literasi numerasi ya. Literasi itu sudah mulai meningkat berdasarkan hasil rapor pendidikan kita. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan tetap semangat. SD 90, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Deli Kusuma yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat. Semoga dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir juga acara PMO pada pagi hari ini. Dan terakhir saya tutup dengan sedikit pantun. Jika ada jarum yang patah, mohon jangan disimpan di dalam celana. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon Bapak Ibu jangan cerita kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.